Lahir Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni yang ditandai dengan bentuk pidato oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Pada 1 Juni 1945 dalam BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Sidang berjalan hampir 5 hari. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia. Jadi dinamai Pancasila. Panca yang artinya 5, sedangkan sila yang artinya prinsip atau asas. Pada saat itu Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama, kebangsaan, sila kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga, demokrasi, sila keempat, keadilan sosial, dan sila kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Makadina Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Seperti yang kita ketahui, Pancasila sudah menjadi dasar negara kita selama 76 tahun. Tetapi, apakah kalian merasakan ada nilai-nilai Pancasila di Indonesia? Mari kita bedah satu-satu makna dari isi Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia adalah model negara toleran, tempat agama dan demokrasi dapat hidup secara berdampingan. Akan tetapi, citra tersebut mulai diragukan. Munculnya berbagai fenomena seperti pembakaran tempat ibadah di Tanjung Balai, konflik antar umat beragama di Aceh, dan masih banyak lagi yang menggambarkan tren intoleransi semakin meluas di masyarakat Indonesia, suku dan ras warga negara Indonesia tersebut. Tetapi banyak masyarakat Indonesia saat ini masih belum memiliki kehidupan jauh dari kata layak, serta hukum di Indonesia ini yang masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Semua warga negara Indonesia tidak boleh melakukan aksi-aksi yang dapat merenggangkan persatuan dan kesatuan negara kita, seperti melakukan tindakan terorisme, intoleransi, gerakan separatis, dan hal-hal yang serupa. Akan tetapi, masih ada saja oknum-oknum yang melakukan tindakan yang bisa dibilang dapat merusak kesatuan dan persatuan negara kita. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dapat dilihat bahwa banyak sekali kasus ataupun masalah yang terjadi di negara kita yang menunjukkan penurunan sila keempat ini. Contohnya banyaknya kasus sengketa pilkada yang harus berakhir di MK. Hal ini semakin parah karena masyarakat disuguhkan oleh matinya sikap dalam menghormati pendapat orang lain. Demokrasi sudah mati sejak lama. Sila terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini memiliki makna bahwa seluruh warga negara Indonesia berhak mendapatkan kesejahteraan yang merata. Akan tetapi, penghayatan beserta pengamalan sila kelima telah menghilang dari negara ini. Ini disebabkan oleh pernyataan bobroknya para pemimpin negara ini dalam menangani kasus kemiskinan dan kesenjangan sosial dalam negara ini. Setiap hari kita melihat kenyataan secara langsung ataupun melalui media sosial bahwa banyaknya kasus-kasus kemiskinan yang terjadi. Anak-anak yang harus putus sekolah lalu dipaksa bekerja dengan seadanya dikarenakan tidak adanya biaya untuk melanjutkan pendidikannya. Itu semua ditunjang karena mahalnya pendidikan di negara ini. Banyaknya kasus-kasus orang sakit yang harus meregang nyawa secara mengenaskan karena tidak adanya biaya berobat ke rumah sakit. Faktor-faktor kemiskinan adalah faktor utama yang membuat tidak adanya nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kelima, dan rasa keadilan seakan menghilang dari negara ini. Pancasila harus dikuatkan lagi dan ditanamkan dalam jiwa bangsa ini, terutama para pemimpin. Pancasila harus kembali menjadi pandangan dan pedoman berperilaku bagi masyarakat Indonesia. Menurut kalian, setelah mendengar semua ini, sudahkah kalian mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari?